Ini adalah Moondrop Stellaris, ayam planar terbaru dari Moondrop. Dan unit ini, sebelum kita mulai reviewnya, disediakan oleh Loki Lucky, ya, oleh Bro Sebastian. Thank you Bro Sebastian karena sudah meminjamkannya. Dan walaupun unit ini dikirimkan untuk review, gue tidak mendapatkan insentif atau apapun. Ini review murni berdasarkan opini gue aja. So ya. Sebelum kita mulai masuk soundnya, gue bakal ngomongin masalah sekilas build quality-nya aja, karena memang gue gak dapet full packaging-nya juga, jadi gue gak bisa run through packaging-nya. Tetapi secara sekilas, ini menggunakan shell yang bentuknya amat sangat berbeda. Ini sangat deep insertion. Gue udah coba ganti tips sebanyak mungkin biar gue bisa masukin sedalam mungkin dalam kuping gue, dan tidak terjadi perubahan suara yang amat sangat signifikan terhadap Moondrop Stellaris ini. Dan menggunakan ear tips bawaan ya, si Sophia's UC ya. Jadi ini memang ear tips bawaannya lumayan mahal. Kalau misalkan ini dapat 3 pasang dari sononya, itu sendiri harganya udah 500.000 total. Dan menurut gue itu udah sendiri cukup worth it ya. Tetapi tidak demikian dengan sisa ayam ya, yang kita bakal ngomongin nanti. Untuk masalah kabel, ini kabel pertama Moondrop yang gue rasa bentuknya kayak gini. Gue gak pernah lihat kabel Moondrop yang tipenya kayak gini, dan gue rasa ini sangat spesifik terhadap si Stellaris. Tapi dia level supelnya nih sama kayak kabelnya si apa ya, kayak kabelnya si Starfield yang special edition. Dan ini menggunakan semacam jenis cat yang dipakai di Starfield juga. Jadi gua kurang yakin apakah ini bakal tahan lama atau enggak. Berdasarkan pengalaman sih, kalau lu nggak banyak lu nggak banyak kalau masukin casing segala macam, mesti aman-aman aja, mesti paintnya nggak gampang chipping. Tapi gua banyak banget lihat di forum-forum luar dan forum lokal bahwa paint ayam Moondrop mereka tuh mulai ngechip. Gua pribadi nggak pernah mengalami hal tersebut, tetapi ya mungkin perlu lebih hati-hati lah menggunakannya, atau digunakan atau lo coba pakai clear coat biar paintnya nggak gampang chipping. So ya, ada satu fan di luar, satu fan di dalam ya. Dan karena bentuknya ayam ini bakal lumayan menggelondang keluar ketika dipakai. Tapi ya secara penggunaan very deep insertion ataupun enggak banyak perubahan masalah suaranya. Karena memang gue cuma punya ayam ini sendiri, gue rasa kita bisa langsung ngomongin masalah suaranya. Dan seperti biasa, kita bakal ngomong mulai dari bassnya dulu. Bass dari Stellaris ini memiliki sedikit emphasis pada sub bass, yang kemudian dia langsung mulai berkurang secara signifikan emphasisnya sehingga hingga mid range. Overall bassnya si Stellaris ini cukup tight ya. Dan menurut gue ini mungkin bagian paling kuatnya dari si Stellaris. Bassnya itu tight, very punchy, dan dia sangat-sangat terkendali. Dan punch-nya ini itu lumayan lumayan berbeda karakteristiknya dibanding planar pada biasanya. Menurut gue ini udah mulai mengarah ke arah karakter dynamic driver, yang bukan merupakan suatu hal yang buruk gitu ya. Karena biasanya problem gue sama driver planar adalah punch-nya itu mungkin rasanya kurang definitif, tapi tidak demikian dengan si Moondrop Stellaris ini. Nah, selain itu, bassnya si Stellaris ini juga nggak ada bleeding ke mid range sama sekali. So, dengerin bass secara umum di Stellaris ini menurut gue cukup enak. Sub bass slam di Stellaris gue lupa sebut juga lumayan enak, ada weightnya banget gitu ya. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu-lagu yang cukup berat di bass, selama lu nggak mencari kuantitas yang super banyak, menurut gue di Stellaris ini cukup enak. Nah, ketika kita mulai ngomongin masalah mids, ini dimana gue mulai temuin problem sama si Stellaris sih. Karena si Stellaris ini secara overall dia memiliki body yang jauh lebih tipis. Vokal cowok dan cewek biasanya tidak memiliki body yang super tebal. Dan vokal perempuan terutama itu sangat forward, karena upper mids di Stellaris ini benar-benar maju banget, terutama di daerah sekitar 2K. Dia benar-benar memiliki emphasis tinggi banget.
Ini mengingatkan gue terhadap Moondrop SSR. Dan secara umum gue nggak bisa dengerin vokal cewek lama-lama pakai si Moondrop Stellaris ini, karena memang shouty banget. Gua cuman bakal rekomendasiin si Moondrop Stellaris untuk orang-orang yang memang menyukai Moondrop SSR. Secara umum gua bakal menyarankan buat lu dengerin dulu apakah presentasi suaranya yang begitu forward itu bakal cocok buat lu. Untuk ngomong masalah treble dari si Stellaris ini mungkin yang paling problematik dari IM ini, karena treble-nya ini sangat picky. Dia lumayan maju dan memiliki peaks yang aneh, yang cukup banyak, mungkin lebih banyak dibanding ayam rata-rata pada umumnya. Ini mungkin lebih kayak setara dengan ayam jauh lebih murah gitu ya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa si Stellaris ini memiliki level detail yang cukup tinggi di daerah ini ya. Cuman karena memang presentasinya yang picky ya, membuat dia justru lebih kelihatan lagi pickiness-nya. Dan secara overall treble-nya si Stellaris ini juga terdengar lumayan creamy. Dan mendengarin lagu-lagu rock, dan terutama apabila kalau ada cymbals di dalam lagu lu, itu membuat Stellaris ini benar-benar kelihatan banget lah kekurangannya. Jadi memang bukan strong point-nya si Stellaris. Satu-satu poin yang mungkin cukup oke di bagian treble adalah masalah extension-nya si Stellaris cukup baik, tetapi presentasinya itu yang merusak potensial si Stellaris sih. Dan gue juga udah coba EQ untuk memperbaiki pickiness si Stellaris, tapi gue sayangnya tidak berhasil. Nah, kalau kita ngomongin masalah soundstage dan imaging, soundstage si Stellaris ini cukup luas. Kalau misalkan ini kepala gua, soundstage si Stellaris itu kira-kira ya sekitar 0,5-3/4 ukuran kepala gua. Imaging juga cukup akurat. Gue bisa dapat akurasi kayak sekitar 45 derajat untuk masalah imaging dengan si Moondrop Stellaris. Dan ya, untuk masalah perbandingan, di price range segini gue bakal bandingin dia tentunya dengan Moondrop Starfield dan Aria. Yang menurut gue secara overall package, Moondrop Starfield dan Aria itu merupakan pilihan yang jauh lebih baik secara overall package. Secara detail menurut gue si Stellaris itu menang sedikit dibanding keduanya, tetapi tuningan si Starfield dan Aria itu significantly better, sehingga gue agak sulit untuk merekomendasikan Moondrop Stellaris, kecuali lu bener-bener pengen atau mesti banget mencari karakter planar yang sebenarnya nggak terlalu kuat di si Stellaris ya, atau lu bener-bener suka banget dengan tuningan SSR dan lu pengen sesuatu yang memiliki detail lebih banyak dibanding SSR. Karena si Starfield ini dan si Aria itu ditune lebih terhadap Harman, tentunya Starfield dan Aria juga bakal memiliki kuantitas bass yang lebih banyak, overall body mids yang lebih banyak, upper mids yang sedikit lebih kalem dibanding si Stellaris, dan secara treble dia memang tidak se-forward si Stellaris gitu ya, tetapi dia nggak buntu juga gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan lu mencari sesuatu yang lebih berbody, yang lebih fleksibel untuk segala macam genre, mungkin gue bakal menyarankan terhadap Moondrop Starfield atau Aria dibanding ini gitu ya. Tapi kalau lu benar-benar cinta mati sama SSR misalnya, atau lu benar-benar nggak masalah dengan shoutiness dan treble yang sangat picky, mungkin lu boleh mempertimbangkan si Moondrop Stellaris ini. Selain itu, satu perbandingan lagi yang gue bisa bikin adalah dengan 7Hz Timeless. 7Hz Timeless itu mungkin di OG planar IM ya, dan si 7Hz Timeless ini tuh memiliki kuantitas bass yang jauh lebih banyak, dengan mids yang jauh lebih tebal, upper mids yang lebih terkendali, dan treble yang lebih smooth juga secara overall. Dan menurut gue kalau misalnya lu punya budget ekstra, mending lu beli 7Hz Timeless. Tetapi 7Hz Timeless ini juga memiliki tuningan jauh lebih warm, full body, dan secara umum jauh lebih aman lah, ya kan. Kalau misalkan memang lu datang dari SSR dan lu mau cari ayam planar yang memiliki karakteristik serupa,
Gue rasa kalau bakal dari timeless, mungkin lu bakal kira timeless itu sangat buntu, sangat blunted gitu ya, dan mungkin justru terlalu mendam. Jadi ya, secara overall gue bakal rekomendasiin Moondrop Stellaris hanya kepada audiens yang memang juga sangat menyukai Moondrop SSR, atau yang benar-benar pengen vocal pro mode sangat forward sekali gitu ya, dan tidak memiliki problem dengan treble yang picky. So ya, gue rasa itu aja untuk review gue untuk masalah si Moondrop Stellaris. Sekali lagi, thanks bro Sebastian udah kirimin buat review ini. Dan ya, see you next time.